Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Kita baca tadi semenjak ayat 109 sampai 111. Innahu sesungguhnya. Karena ada farikun, ada sekelompok segolongan. Min ibadi, daripada hamba-hambaku, yaquluna, mereka mengucapkan dalam doa mereka, Rabbana amanna, wahai Rabb kami telah beriman. Faghfir lana, maka oleh sebab itu ampunilah dosa-dosa kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta, sedangkan engkau adalah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhadhtumuhum sikhriya, maka lalu ittakhadhtumuhum, kalian, kamu semua mengambil, menjadikan mereka itu sikhriya, sebagai ejekan, olo-oloan. Hatta, hingga ansaukum zikri, sehingga kalian atau kamu lupa mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan adalah kamu di dunia dulu terhadap mereka selalu mentertawakan. Ini, sekarang sesungguhnya aku ini, kata Allah, jazaitumuhum, jazaitu, aku membalasi mereka, al-yauma, pada hari ini, bima sabaru, karena kesabaran mereka, annahum humul faizun, bahwasanya mereka lah orang-orang yang beruntung. Demikian kira-kira terjemah. Kaji kita dalam pertemuan yang lalu bahwa berbagai macam cobaan-cobaan, ujian atau fitnahan dalam hidup, dan memang hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan sampai kita meninggalkan pentas kehidupan ini. Antara lain agar supaya diketahui siapa yang sungguh-sungguh al-mujahidin, siapa yang betul-betul mujahid, dan siapa pula yang sabar. Dan melalui ujian-ujian itulah Allah beritahu kepada kita sejauh mana jihad kita
dan sejauh mana kesabaran kita. Tentu juga termasuk keridhaan kita, keistiqamahan kita, ketawakalan kita. Kalau tidak salah itu dulu. Itu dulu gaji kita. Maka pagi hari ini kita lanjut. Ujian-ujian, cobaan-cobaan atau fitnah yang dialami atau yang kita terima itu ada kalanya daripada pihak musuh. Kafirin, musyrikin, fasikin, mujrimin, zalimin, dan seterusnya. Karena memang mereka-mereka itu fitnah. Kafirin, musyrikin ya sebagai fitnah bagi kaum muslimin, bagi orang mukmin. Dalam ayat secara umum disebutkan wajalna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian lain sebagai fitnah, ujian. Maka perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang dilancarkan oleh orang-orang yang non-muslim, bahasa halusnya, terhadap orang-orang muslim atau orang-orang beriman, semenjak daripada cacian makian, hinaan, ejekan, olok-olokan, sampai kepada tingkat peperangan yang berakhir dengan pembunuhan, seperti yang dialami oleh Ashabul Ukhdud, Surat Al-Buruj. Dibakar satu-satu, dipanggang dengan api. Kutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu fitnah. Dan fitnah yang dilancarkan oleh kafirin itu sangat hebat. Bertubi-tubi, tiada henti. Sampai detik ini dan seterusnya. Itu pula lah yang dialami sekarang oleh kaum muslimin, lebih khusus di Palestina. Bersatu padu, kompak, mereka-mereka yang memang labelnya non-muslim itu untuk melancarkan berbagai macam fitnahan. Fitnahan dalam tanda kutip bukan menghasung, tapi melancarkan berbagai macam permusuhan, penentangan, dan bisa jadi ujungnya membumi hanguskan, mensterilkan. Sekali lagi itu semuanya fitnah. Fitnah dalam artian bukan fitnah bahasa kita. Itu apapun perlakuan, tindakan, perbuatan, aktivitas yang dilakukan oleh kafirin kepada muslim namanya fitnah. Dan fitnah-fitnah itu asyaddu minal qatal, akbaru minal qatal. Lebih dahsyat daripada pembunuhan. Bukan fitnah masuang. Fitnah dalam melancarkan secara sistematis, kalau bahasa secara berketerusan, bersambungan, terkoordinir, tiada henti-henti, tidak putus, ya, semuanya fitnah. Dan itu ujian. Ujian kesabaran dan ujian sejauh mana jihad mujahid kita. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ayat yang lalu. Hingga diketahuilah siapa yang mujahid dan sabirin. Di antaranya ini. Sebetulnya ayat ini harus kita pahami seminyak di atas. Tapi karena panjang,
Kita ambil intinya. Nanti di neraka Jahanam, para mereka itu dibakar, dipanggang, disiksa dengan berbagai macam bentuk siksaan sehingga mereka mengalami kesengsaraan luar biasa. Kemudian mereka menyesal, lalu meminta-minta supaya keluar dari neraka Jahanam dengan alasan akan bermasalah, tidak lagi akan melakukan tindakan kezaliman dan perbuatan-perbuatan pengingkaran. Itu janji mereka dalam neraka. Itu jika mereka diberi kesempatan ulang, diberi kesempatan kedua untuk kembali hidup ke dunia, mereka akan melakukan sesuatu yang selain, berbeda dari apa yang mereka lakukan ketika hidup dulu. Dan itu mengaku mereka, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna, ayat ke-106, wahai Tuhan kami telah dikalahkan. Dan kami telah dikuasai oleh kesengsaraan kami, oleh kecekalan kami, sehingga kami mengalami nasib seperti ini di neraka ini. Untuk itu keluarkan kami. Dikatakan kepada mereka, diam. Diam, jangan bicara. Nah, kemudian dibilang, ayat 109 sekarang, innahu kana fariqun. Sesungguhnya dahulu di dunia ada segolongan hamba-hambaku. Kata ini diarahkan kepada mereka-mereka yang sedang berada dalam siksaan neraka. Mereka itu yang dalam neraka adalah orang-orang hebat di dunia dulu. Orang bagak baladiang. Orang kuat, orang berkuasa, orang dehef. Pacik selalanya. Angkuh, sombong, lalim, zalim, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang sudah keterlaluan. Nah, dulu kalian ada sekelompok, segolongan ibadi, hamba-hambaku, yang mereka itu selalu berdoa. Di mana doa mereka, Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami telah beriman. Lantaran kami telah beriman, dan telah kami nikmati iman itu, kami syukuri nikmat iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami itu, maka oleh sebab itu, di mana salah, dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, ighfir lana, ampunkan dosa kami. Ini seni doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Itu menjadikan iman sebagai wasilah agar terkabulnya doa. Apa itu? Memamerkan kepada Allah bahwa nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita telah kita terima dan telah kita pakai nikmat itu dan bersyukur atas nikmat itu. Lantaran kami telah beriman ya Allah, maka oleh sebab itu di mana salah dosa kami, ampunkan dosa kami. Jadi apa? Wasilah iman itu dipanggakkan. Sekaligus menyatakan bagaimanapun kuat, kokoh, hebatnya iman orang, yang salahnya tetap ada.
Karena Allah belum lagi menciptakan manusia yang tidak bersalah. Belum ada. Setahu saya belum ada. Manusia yang terbebas dari salah. Kecuali Nabi Muhammad, karena memang beliau ismah. Dapat penjagaan, dapat pemeliharaan khusus namanya ma'asum. Kita enggak ada. Tidak ada yang luput, yang tidak disentuh oleh kesalahan. Bagaimanapun imannya. Sini jadi itu maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan rahmati kami. Sebab kalau tidak diampuni dan tidak diberi rahmat, merugi. Ini doa Nabi Adam. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak dapat yang dua ini, merugi dengan kerugian yang luar biasa. Jika engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau beri rahmat kami, ya Allah, pasti kami merugi. Dan tidak ada lagi kerugian yang sehebat itu. Nah, kedua-duanya agak sering sejalan. Faghfir lana warhamna. Rabbighfirli warhamni. Allahumma ighfir lahu warhamhu, sejalan. Dua nama Allah itu sering juga sejalan. Ghafurur Rahim. Dulu minta ampun daripada minta rahmat. Kan? Rabbil fili warhamni. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Faghfir lana warhamna. Dulu minta ampun. Kenapa? Itu dulu mandi pada badak. Pergi. Mana dulu? Badak dulu tu mandi. Nah, minta ampun tu mandi, bersih. Bersihkan badak. Rahmat tu badaknya. Jadi minta kosong dulu, namanya tahalli dulu, baru tahalli. Tahalli mengosongkan diri kita daripada salah dan dosa dengan minta ampun, tobat. Baru nanti berhias-hias dengan rahmat Allah. Itu. Jangan sibuk berhias-hias. Sibuk mencari fadilah-fadilah saya, dosa-dosa menyelampu. So banyak. Kau sibuk je, tanpa koreksi, tanpa mengkaji lagi. Ada nak salah kita, keliru kita, lalai kita, kelengan kita. Itu kaji dulu. Nanti fadilah ini kan hiasan. Fadilah hiasan. Ya, ada segolongan hamba-hamba Allah yang mereka itu dalam doa mereka meminta ampun dan minta rahmat. Wa anta khairur rahimin. Sedangkan engkau wahai Rabb kami adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Dikatakan ini kepada beliau-beliau yang ada di neraka. Ingat, neraka itu berbangga, pamer dia, isinya orang hebat-hebat. Kalau tidak salah pernah kita kaji di sini dulu. Terjadilah namanya takhasum dan perdebatan, saling pamer, saling bangga antara surga dengan neraka. Itu hadis itu. Neraka memamerkan dirinya, isinya adalah tokoh-tokoh isinya. Ada Fir'aun itu, ada Qarun. Wa Qarun sialah dona mencatat sampai duduk di neraka. Bintangnya, mega bintang ni kecilnya.
Nanti kan tokoh-tokoh. Isinya itu orang sombong, orang lalim, orang zalim. Nah, tokoh-tokoh ini ketika di neraka, dan sekarang kita sudah dapat bocoran ini daripada Allah. Dikatakan kepada mereka, dulu hamba-hambaku, mereka itu berdoa begini, amanna fafilana warhamna. Tapi kalian jadikan hamba-hambaku itu, fattakhaztumuhum sikhriya. Ittakhaztum, ittihad, mengambil, menjadikan. Maka lalu kalian ambil, kalian jadikan hamba-hambaku itu, ittakhaztum, kamu mengambil, menjadikan hum, mereka hamba-hambaku itu, sikhriya, sebagai sikhriya, ejekan, olok-olokan, hinaan. Sikhriya. Ya, secara global kita kan dihina sekarang, diejek. Ada yang secara pribadi, secara kelompok, atau umumnya kaum muslimin diejek, dihina, dituduh teroris, dituduh pengacau, dituduh pemecah belah, ajarannya diobok-obok, diacak-acak, pokoknya macam-macam. Dan ini sudah tergaris, nggak ada garisannya. Songok-ongok orang dari orang. Pergilah ke negeri Hindustan, di situ Cik Jawi rumah orang ketubuhan. Kemangkuan Jawi. Betul yang boleh ni sambah orangnya, orang ni sambah ni boleh. Tidak ada nama lek, mau doa. Itu privasinya asasi. Tapi kaum muslimin berpakai rancak, bersih, rapi, dia ojek. Kenapa? Memang itu garisannya. Kaum muslimin itu memang sasaran ejekan, sasaran olokan. Yang mengejek, yang mengolok, yang hina, yang mencaci, yang mengacak-acak, yang bagaimana, yang begini, itu mereka yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, punya dukungan. Empat tu. Punya kekuasaan, kekayaan, kekuatan, dukungan atau dukungan. Mereka akan terus melakukan sikhriya, hinaan, ejekan olok-olok dengan berbagai macam cara. Ya kan Israel kan terang-terang mengatakan teroris katanya. Didukung oleh orang kampung Pak Kiai, Ajo Biden. Kabarnya stroke tu, tidak ada tahu. Itu hari pesawat stroke kabarnya. Ajo. Aku lanjut selain pak kaji itu. Bunda dalamnya ilmu tentang itu. Amun tak pandai berorasi, amun tak ahli itu. Tak. Tapi gitulah. Intinya kan apa? Istighfar. Hatta ansaukum dzikri. Hatta hingga. Masih ayat yang 110 ya. 10. Hingga kalian ini kena sibuk dan disibukkan dan diasyikkan untuk melancarkan berbagai macam ejekan, olokan, cacian, hinaan, permusuhan, penentangan kepada hamba-hambaku, hingga kalian lupa, melupakan kalian dengan untuk mengingatku. Sebetulnya kalian adalah aku ciptakan kan untuk mengingatku.
untuk beribadah, taat, tunduk, patuh kepadaku. Tapi justru hamba-hambaku yang taat itu kalian hina, kalian caci, sehingga kalian melupakan kewajiban kalian sendiri sebagai hamba Allah. Ini kan kaedahnya begitu. Orang apabila sibuk dengan sesuatu, pasti lalai dengan yang lain. Ya, siapapun yang sibuk dengan sesuatu, fokus dengan itu, dia lalai, abai, lengah dengan hal lain. Apalagi dia asyik, senang, pasti lalai dia. Kadang-kadang tiba ada anak ketik, salimau ke milik, terkena milik. Dia asyik semua ini. Dalam milik aku sebalai, terkena. Itu kena yang kau sebalai. Nah, siapapun yang sibuk mencari kelemahan, keburukan, kekurangan, dan segala macam, orang lain umumnya lebih khusus mencari kelemahan Islam, dia justru keasyikannya itu, kesibukannya itu menyebabkan dia sendiri lupa dan dilupakan oleh setan, mengingat, merenungkan, mempelajari dirinya itu siapa dan untuk apa dia diciptakan. Wa kuntum minhum tadahkun, dan adalah kamu dulu terhadap mereka tertawa, mentertawakan. Agak sejalan dengan surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya, ayat 29-nya. Sesungguhnya orang-orang mujrimin, para pedosa-pedosa, mereka itu terhadap orang-orang mukmin tertawa, mentertawakan. Mula-mula di zaman Nabi, ketika mereka sahabat-sahabat kaum muslimin masih lemah di Makkah dan mereka masih sedikit, dan memang kaum muslimin ketika itu orang-orang yang kelas orang pinggiran dan akar rumput, orang miskin, mantan-mantan budak, orang yang tidak punya kekayaan, kedudukan. Mereka ditertawakan oleh kaum musyrikin Quraisy. Ditertawakan. Itu kanu minal ladina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim, apabila kaum muslimin itu lewat lalu di hadapan mereka, atau mereka menampak kaum muslimin marru yataghamazun, mereka saling mengerdipkan mata untuk mengejek, menghina, mencela, mencaci atau mengasih syarat. Yang hampir samalah dengan kita duduk di tepi-tepi bila buah, simpang, di pelantah, lalu orang kalau nak gadis lalu lagi sana apa nak ko orang nan dihina. Ditaghamazun, saling mengedipkan mata. Lalu kaum muslimin di zaman Nabi, kaum muslimin itu mantan budak, orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang memang buta huruf, tapi mereka punya iman, seperti Bilal, Ammar bin Yasir macam. Ada Abu Jahal. Bayanglah bentuk Abu Jahal dulu. Sudah bayang belum? Ada Abu Lahab. Ada segala abu-abu. Dulu abu-abu itu nak baik semua. Ada juga, tapi banyak yang nak baiknya abu-abu. Banyak juga. Saya tidak menyindir, memang realitanya begitu. Ini yang lewat. Yataghamazun, saling apa?
mata. Kan selalu tauhidin ya, mata kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apa mereka kembali kepada kelompok, golongan dan kolega mereka, mereka kembali kepada kelompok golongan mereka itu dalam keadaan gembira, senang hati lah. Ngalah tadi lewat anak buah Muhammad marah saya kami bully. Kami caci, kami bully. Rupanya bully ku dululah dojo. Cuma namanya ndak bully dulu kan. Dan harus kita terima itu konsekuensi sebagai orang beriman. Ada yang menjadi musuh. Istilahnya konsekuensi daripada berumah di tepi pantai disapu ombak. Kalau berumah di tepi tabiang, ya hati-hati longsor. Konsekuensi daripada memanjat, ya jatuh. Tapi kalau tidak amuah, ya jangan manjat. Jangan rumah tepi pantai. Jangan rumah tepi tabiang. Itu konsekuensi begitu. Ya, orang beriman, pasti ada yang tidak setuju, ada yang sakit hati. Yang paling pertama yang tidak senang iblis. Iblis. Ditambah dengan iblis-iblisan. Jadi ketika mereka kembali kepada kolega kelompok mereka bertepuk lah, itulah segala macam. Dalam bahasa sederhana itu bahasa tingkat tingginya sesuai lah. Bertemu si Joe Biden, siapa? Si Nyak Maru, siapa namanya? Itu apa? Mulai dengan orang Perancis, orang Kanada, segala macam. Tentu dalam bahasa mereka senang suka itu dalam tampilan yang berbeda lah. Kalau dalam bahasa kampung bertemu dan cukup merah mukono sa merah nu mukono lah, itu bahasa awaknya. Ndak talok mangke ndak talok mangke ukur menunduk meno. Kan itu bahasa kampung awak. Itulah dia nasib muslimin di dunia. Wa idza ra'awhum khalu, apabila tokoh-tokoh ini melihat kaum muslimin itu, mereka katakan pajak sase, gilo sase, dalun. Yang mula-mula sekali mengalami itu Nabi Nuh. Mula-mula mengalami. Dan bininya nak mula-mula menuduh. Laki mau akan naik, salah. Jadi mana bini ada, situ ada. Lai bini Pak Kiai itu. Bini mu tak ada itu dah. Sama lah. Oh, cara ini ada. Tapi Nabi Nuh ada cara ini tak? Tak. Bagus tak caranya kau? Apa? Dia Nabi Nuh. Dia cara. Kalau awak tak caranya Nabi Nuh. Intinya tidak ada yang mengangkat, yang mengutus mereka, yang SK mereka untuk mengerjakan itu. Itu intinya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Intinya mereka tidak ada satupun yang SK-kan, melantik, mengasih surat mandat agar mereka bekerja selalu mengawasi, memonitor, mengejek, mencela, mencaci maki, mentertawakan kaum muslimin. Tidak ada. Paling iblis yang SK-kan. Lalu dibalas, maka hari ini, hei kapirin, hei kapundungin, kalian menerima hal yang kalian lakukan dulu. Maka balaslah kaum muslimin mentertawakan mereka di surga. Itu akhir surat Al-Mutaffifin, ya. Orang mukmin justru ketika mereka bersenang-senang, berbahagia di surga, membalas ejekan tertawaan mereka. Lain masuk neraka jadi rumah je. Lain neraka jujurnya. Nyandain ke masuk surga kalian, kita enggak. Nyandain kan, nyandain.
Kita balik kepada surah Al-Mu'minun, waktu sedikit lagi. Al-Mu'minun ayat 111. Kita paham ini. Inni jazaituhumul yauma. Sesungguhnya aku jazaitu. Aku membalasi mereka, itu mereka hamba-hambaku yang kalian jadikan ejekan, olokan, cacian, makian, hinaan itu. Hari ini, di hari kiamat nanti, lantaran kesabaran. Itu kunci. Bima sabaru. Jangan lupa. Nampaknya kunci sukses untuk masuk surga itu sabar. Itu perlu. Sabar. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Surah Al-Furqan. Mereka itu dibalas, diganjari dengan gedung-gedung, istana-istana mewah di surga sana lantaran kesabaran mereka, dan disambut dengan sambutan yang mengembirakan, salaman. Surah Al-Furqan adalah kan sabaru. Wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira. Surah Al-Insan, apa tu? Al-Insan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Kan bima sabaru kan? Bima dengan sebab atau lantaran karena kesabaran mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Surah Ar-Ra'd. Salam untuk kamu semua lantaran kesabaran kamu. Salam untuk kamu. Selamat masuk surga. Masuk surga. Jadi disinilah balasan hebat luar biasanya Allah siapkan untuk orang yang sabar. Baik sabar ketika masai musibah-musibah, apun sabar menghadapi penentangan, permusuhan. Jadi di satu sisi mereka tuh sparring partner gitu. Karena tidaklah susah lah main bola ya. Kalau awak-awak saya marak bola susah. Atau dibawa kepada itu Liverpool melawan PSI, tidaklah susah macam dia. Tidak imbang. Menang sebab tu. Jadi nampaknya makin kuat iman, makin hebat apanya. Kalau imannya kelas pinggiran itu pemain bolanya bola-bola plastik saja. Plastik. Jadi kalau bercita-cita ingin masuk surga yang tertinggi, ya sabarnya juga harus tingkat tinggi. Salah satu kesabaran adalah pada musuh. Dan itu sunnah. Sunnah bukan berarti sunnah dalam yang sering dibaca suami sunnah, istri sunnah, gila sunnah, bukan itu dah. Sunnah dalam artian sunnatullah yang telah Allah gariskan bahwa kaum muslimin, orang mukmin itu akan menerima itu untuk menguji iman dan kesabaran. Kalau mereka sabar, bukan pasrah, bukan terus berjuang, terus berusaha. Lalu apa yang mereka hadapi daripada musuh-musuh mereka, mereka sabar. Musuh pantan dicari, musuh pantan elak. Kalau musuh pantan elak nak lari wak doh. Sabar, tetap bertahan. Isbiru wasabiru warabitu. Nanti jazaituhumul yauma bima sabaru. Aku balasi mereka lantaran kesabaran mereka. Mereka itulah yang faizun, yang sebenar-benar menang beruntung itu bukan di dunia. Tokok palunya nanti diangkat tangan itu, siapa yang melawan boxing itu angkat tangan ketika dihisap. Ada di sana. Kau pemenangnya. Ini tak jalan. Ini wak sedang ada kau pakai. Waktu 90 minit, bahkan ada tambahan waktu seperempat jam. Jam kan?
Orang gol lah 3 gol. Bara babak pertama ru alun, babak kedua dulu. Penentu kalah dan menang tu nanti di mana? Nah, pemenang yang sebetul pemenang al-faizun namanya, faqad faza fawzan azimah, adalah mereka-mereka yang sabar. Ulaika humul faizun atau annahum humul, beritulah mereka. Lihat sebelum kita tutup kaji kita, lihat. Annahum humul faizun. 2 humnya itu. Kalau terjemah rafiahnya bahwasanya mereka lah orang yang beruntung. Tapi maknanya tahsis. Bahwasanya mereka, hanya mereka itulah orang yang betul-betul mendapat fawzan azima, fawzan kabira, fawzan mubina. Karena Allah sudah menyatakan, saya akan balasi mereka. Balasan kesabaran itu tidak tanggung-tanggung, sehingga tidak dapat ditakar. Balasan kesabaran tidak bisa diukur. Kenapa? Karena Allah tidak kasih tahu kepada malaikat. Allah tidak kasih tahu kepada malaikat, dan mereka tidak bisa mencatat berapa balasan kesabaran mereka. Kenapa begitu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah nanti yang akan menyempurnakan balasan kesabaran tanpa bighairi hisab. Tak bisa ditakar, diukur dan disebut bighairi hisab. Itu sabarlah. Sabar bukan arti pasrah, sabar bukan arti menyerah, sabar bukan arti kalah. Orang sabar menang, dan kemenangan itu kemenangan itu bisa dicapai dengan kesabaran. Pertolongan dengan sabar. Pertolongan kemenangan dapat diraih dengan kesabaran. Itulah kaji kita pagi hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.